Maka jangan menuhankan Yesus. Kalau Anda menuhankan Yesus, berarti Anda tidak bisa masuk kerajaan sorga. Kata siapa, Pak? Loh, kata katanya sendiri. Matius 7 nomor 21. Mana? Silakan dibaca tuh kitab Anda. Iya, mana bunyinya? Matius 7 nomor 21. Hanya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang adakah kehendak Bapa di sorga? Ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah jalan atau menuhankan Yesus? Itu sudah pengakuan tuh Yesus, Pak, bahwa dia adalah Tuhan. Dalilnya mana? Loh, kok gak nyambung? Saya tanya dalilnya mana? Dalilnya Matius 7 nomor 21. Ya. Gimana? Bunyinya tadi sudah dibacakan oleh Bang Wijaya. Yang kita pertanyakan kepada Anda, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus atau menyembah Yesus sebagai jalan menuju Bapa? Saya bacakan ya, Pak ya. Ya, Di situ gimana sih? Oke, jadi yang bukan yang mengatakan di sini Yesus, bukan katanya. Yesus yang menjawab, Anda kan bertanya sama kami. Dia jawab. Ya, Bang, ya saya sebut ya satu persatu ya. Satu-satu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Kalau bukan setiap orang itu sebagian atau semua? Setiap orang, Pak, semua. Tuh, kalau bukan setiap Setiap orang, iya. Iya, itu artinya semua. Betul, bukan semua orang. Bahkan Berarti yang menuhankan Yesus aja di sini yang dimaksud. Aduh. Ya, di podcast video kedua-duanya lagi, Bang Yesus. Pada masa akhir, pada saat akhir, banyak yang berseru kepada Tuhan, Tuhan katanya. Bukan kami berdoa dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, melakukan mukjizat dalam namamu, juga katanya. Jangan begitu dulu, Bang Hidayat. Yang saya tanyakan tadi kepada dia, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, artinya sebagian orang yang menuhankan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang setuju ayat 21 ini ya. Ya, kalau ada orang ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang itu berarti orang banyak apa orang sedikit? Mau jawab orang ini. Mau mengeluarkan aku lagi? Silakan silakan. Kalau bukan setiap orang, bukan itu. Siapa yang menuhankan Yesus, Pak? Bukan tidak di situ, Bang. Inilah lucunya kamu sebagai umat Paulus. Ya, oke, gimana menurut kamu? Ayo. Saya ingin komen dulu untuk ini Pak Janu Santoso ya. Pak Janu, Anda ini berbangga sekali membacakan ayatnya buat Bapak ya. Ini ayatnya adalah tidak mendukung apa yang Anda baca ya, karena Anda berbangga sekali seolah-olah tanpa melalui Yesus tidak seorang pun datang kepada Bapak. Saya bacakan ayatnya saja ya. Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik olehnya, dia menarik setiap orang yang datang kepada Yesus. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku kata Yesus. Jadi Bapa ini yang mengutus Yesus dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab. Nah, hal ini tidak berarti ya, tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Jadi Anda jangan berbangga hati kalau Hidayah, simpel banget dengan Pak Janu Santoso ini. Dia membawakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Menyembah jalan, menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Di mana ada perintah Bapa untuk menuhankan Yesus? Simpel kok pertanyaan saya. Kalau dijawab, oh tidak ada kata Pak Santoso. Loh, kenapa Anda menuhankan Yesus kalau begitu? Jelas yang menuhankan Yesus. Betul. Nah, di sini disebutkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kalau bukan setiap orang itu artinya bagaimana Ustaz Mafi? Oh, artinya orang Islam. Tetapi teman-teman Kristen, nah difilter lagi. Ustaz Yusuf ya, saya jelaskan. Kalau tidak setiap yang jelas di sini bukan orang yang di luar Kristen ya. Kayak karena yang menuhankan Yesus Kristus itu ada. Bukan setiap orang itu apakah semua? Misalnya saya ada 10 orang ya memanggil Anda, Tat Ustaz. Semua 10 orang itu memanggil kamu Ustaz. Ya, kalau Anda tidak paham saya jelaskan kayaknya ya. Kalau bukan setiap itu tidak semua orang yang memanggil. Ya gitu kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus. Di sini kan udah jelas. Yesus ini menyuruh untuk menuhankan Yesus. Di sini kan udah jelas, Tat. Ya, di sini disebutkan bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, bahwa Betul. Yesus itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Lantas ada nggak kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Di situ kan udah jelas. Kalau kamu tidak berkehendak kepada Bapa, kamu tidak berhak menyebut aku Tuhan. Di mana konteksnya kayak gitu? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Adakah setiap orang yang berseru kepada Yesus dengan mengatakan dia Tuhan, Tuhan, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Sesuai sinkron perkataan Yesus ini dengan kehendak Bapa. Kamu mau keroyokan Anda apa? Nanti waktu Anda ya. Saya dengan Ustaz ya. Ya, kita fair aja ya. Kalau kita mau fair aja. Kalau mau keroyokan boleh ya. Saya tidak berlabel Islam, tidak berlabel Kristen dalam hal ini ya. Kata Einstein itu mengatakan dari tidak ada menjadi ada. Karena begini, dalam ilmu kuantum itu kan, partikel terkecil dulu Newton itu mengatakan atom itu yang paling kecil. Tapi setelah adanya teori kuantum, rupanya partikel-partikel itu lebih banyak. Ada neutron lagi, neutron ada lagi partikel. Setelah itu ditemukan, sebelum ada partikel itu nyatanya hanya ada gelombang saja, elektromagnetik. Jadi gelombang-gelombang ini berekselerasi membentuk partikel, baru jadi nyata, alam nyata. Jadi disitulah saya ambil kesimpulan bahwa dari hal-hal terkecil tadi ada kekuatan yang dianggap oleh ilmuwan itu katanya partikel Tuhan. Jadi artinya gelombang elektromagnetik menciptakan materi ini adalah suatu kekuatan luar biasa, tidak ada yang lebih dari itu. Nah, disitulah saya ambil kesimpulan berketuhanan itu hanya Tuhan yang satu yang mencipta. Dalam peradaban setelah materi ada, manusia timbul, akhirnya jadilah sebuah peradaban. Dalam sebuah peradaban ini tentunya kan manusia dilahirkan ini untuk menjadi khalifah di dunia ini kan. Adalah agama, ada kebudayaan segala macam. Nah, jika ada ketuhanan dalam versi lain, itu mungkin ya disitulah keterbatasan kemampuan olah terjemah pikir kita dalam peradaban ini kan timbul agama Kristen yang sekarang. Mungkin lain Kristen yang dulu, saya anggap Kristen sekarang itu lain. Karena dalam perdebatan ini kadang-kadang mereka banyak yang monitor Bible segala macam kan. Nah, lain dengan pandangan Islam. Nah, itu semua kan peradaban. Sebuah perbedaan menurut saya. Nah, setelah perbedaan itulah dinamakan peradaban. Peradaban jadi dinamis karena perbedaan. Jadi kalau Pak Santoso mengapa tadi mungkin konteksnya mempertahankan secara politis keyakinannya. Kan gitu Pak Santoso. Nah, saya katakan ya. Nah, konteks ya Pak ya, saya kasih jawabannya. Kesimpulannya, ya Anda katakan itu, yang menemukan alam semesta dan konsep-konsepnya itu tidak percaya Tuhan, ya. Jadi Anda sudah nyaplok yang salah ya, menggiring ke hal yang salah. Kalau denon-denon Kristen itu banyak, Islam pun banyak Pak, ya. Jadi jangan dibedakan ya. Nah, kita terus ya. Kita terus ya.
Wardah Perfect Bright Micellar Water dengan serum booster, nyaman dipakai berkali-kali, ready to glow. Nah, kita terus ya, Ustaz Yusuf ya. Mau nanya dulu. Pak, sama saya aja kalau kayak gitu. Ya, Kalau nggak mau lanjut banyak. aja. Lanjut ya sama Ustaz Yusuf aja ya. Satu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. 22-nya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi nama Bapaknya, dan yang menuhankan Yesus, menurut Yesus sendiri adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti itu. Itu kesimpulan Anda. Dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan itu, Pak? Dari kata-kata Yesus. Periskop di sini. Periskopnya kalau Alkitab itu ada konteks, ada periskop ya, Pak, yang beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada periskop. Periskop berdasarkan sanad, ya. Kalau Alkitab itu ada periskopnya, Pak. Di situ periskopnya jelas. Hal pengajaran yang sesat. Oh, itu kesimpulan Bapak, bukan kesimpulan Yesus. Kesimpulan Yesus yang menuhankan Yesus adalah pembuat kejahatan. Semua umat Kristen menuhankan Yesus. Ya sudah, berarti membuat kejahatan menurut Yesus. Kan tidak setia, Pak. Ya pertanyaannya, adakah orang Kristen tidak menuhankan Yesus kalau bukan setiap? Kalau di sini Yehova itu tidak menuhankan Yesus, Pak. Ada. Oh, jadi di sini menurut Anda saksi Yehova larinya. Oh bukan, kamu tanya orang Kristen itu menuhankan Yesus semua, kata kamu. Saya bilang penjelasan jangan disambung, Pak. Ya, Anda jangan salah persepsi ya. Di sini kan jelas, ayat itu dibuka dengan bukan setiap orang, Pak. Betul, pertanyaannya bukan setiap orang. Gini, Pak, pertanyaan saya Anda ngerti enggak? Bukan setiap orang kan di kosakatanya itu, adakah dari orang-orang Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus? Kristen itu bisa masuk surga, kecuali yang melakukan. Di situ kan udah jelas. Tidak Apanya yang semua orang jelas? berseru. Semua berseru, ya. Semua orang itu berseru. Tuhan, Tuhan. Ya. Itu kehendak siapa, Pak? Itu kan kehendak Bapak sebetulnya kan? Loh, masa kehendak Bapak itu kehendak orangnya, bukan kehendak Bapak memanggil Yesus itu Tuhan, kehendak orangnya itu. Yesus berkata, Pak, tidak setiap orang yang berseru kepada Betul. Tuhan. Ah, balik lagi nih, berarti Bapak nih. Itu bukan setiap orang. Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Loh, saya memanggil Yesus Tuhan, apa kehendak Bapak itu? Iya, kalau Loh, dari mana Bapak memerintahkan saya untuk memanggil Yesus itu? Begini aja deh, coba Bapak lihat ayatnya ya. Ya Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu. Ada nggak kehendak Bapak di sorga untuk memanggil Yesus itu Tuhan? Ada nggak? tidak disebutkan, Pak. Tapi Tidak disebutkan. Terus kenapa harus memanggil Yesus itu Tuhan? Kalau tidak sesuai kehendak Bapak. Karena Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggilku Bapak-Bapak dapat datang ke kerajaan Allah. Ya. Nah, bukan memanggil Yesus Bapak, tapi memanggil Yesus itu Tuhan. Nah, menurut Yesus tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Kalau memanggil Yesus itu Tuhan, dan menurut Yesus di 23-nya mereka adalah pembuat Aduh, dia kejahatan. nggak baca-baca Alkitab Ya, mungkin. di mana ayatnya, Pak? Kamu berkata bahwa yang memanggil Gini deh, apakah Islam memanggil Yesus itu Tuhan? Tidak, Pak. masuk Tidak. Tidak. Ada nggak yang memanggil Yesus itu Tuhan siapa sekarang? di situ orang itu pada memanggil Yesus dengan Tuhan, Pak. Berarti Ya sampai sekarang, bukan dulu aja, sampai sekarang yang memanggil Yesus itu Tuhan siapa, Pak? Ya, dulu, Pak. Kalau di akhirat itu dulu apa sekarang apa yang akan datang? Yang akan datang, kenapa? Ya, betul. Yang akan datang itu semua orang yang memanggil Yesus dengan Tuhan itu jaminan, Pak. Maka Tidak ada, berarti Anda tidak bisa masuk kerajaan sorga. loh, kok tidak bisa menyuruh menuhankan Yesus? Setiap orang yang menuhankan Yesus pasti akan masuk neraka, kan begitu, Pak? Konsepnya. Nah, menurut Yesus sendiri itu adalah pembuat kejahatan, Pak. Kan kena ke surga, dan karena di sini disebutkan tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan dapat masuk kerajaan surga, kan begitu ya? Betul nggak? Setuju nggak? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Iya, Tuhan, berseru Tuhan. kepada Tuhan, ya masuk ke kerajaan surga. Setuju nggak itu konsepnya begitu? Sepakat, Pak. Yang menuhankan Yesus kan cuma Kristen gitu. Yang memanggil Yesus Tuhan. Iya, Artinya kan tidak semua Kristen kan yang dimaksud. iya. Kalau Anda berkata Ini orang Bang yang Jimmy, memanggil sebentar Bang Janus, ini Bang Jimmy ini Kristen apa Muslim, Bang? Assalamualaikum, saya Kristen. Oh, jadi 2 Yohanes 1 nomor 10, Bang, jangan memberi salam kepada orang-orang yang bukan saliran dengan kamu. Lanjut aja. Pak, salam itu ini Pak, itu kan bahasa. Apakah Pak. agama Iya. memang mengklaim? Boleh, Pak. Boleh. Orang yang di luar agama Islam mau mengucapkan salam kepada Islam boleh. Tapi kita tidak wajib untuk menjawab kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Kristen, ini aja. Kalau masuk room Islam selamat malam, jika waktunya di malam hari boleh pakai salam, boleh. Tidak ada yang menegur gitu. Kenapa kami tidak boleh menjawab salam? Karena kamu memang bukan saliran dengan kami. Jadi seluruh kitab itu mengajarkan juga. Jangan memberi salam kepada mereka dan jangan menjawab salam mereka. Kecuali kalau memang Anda seiman dengan saya. Dalam Al-Quran itu Ada di ada Al-Quran juga ada. juga. Di Bible Kalau nggak? Di Bible nggak? Bebas saja. Warahmatullah dan rahmat Allah. Nah, di sini yang Ya, berbeda betul. itu. Jadi itu nggak perlu dipermasalahkan. Kalau teman-teman Kristen mau mengucapkan salam boleh, tetapi terserah muslimnya mau menjawab atau tidak. Nah, sapaan yang lebih baik. Nggak masalah. Nah, nggak masalah dengan mengucapkan Ya selamat malam sudah, boleh Bang kayak Yusuf, gitu. dipending dulu masalah salam lanjut ya, sama Bang kembali ke Janus. konteks aja ya. Ya, kembali ke konteks aja gitu. Saya bantu Ya. Pak, saya bantu. Di sini saya ada dengar juga tadi perdebatan sedikit. Ya, Ya, nanti kita selesai. Ya, nanti waktu Bapak ada sendiri, biar saya selesaikan ya, Ustaz Yusuf ya. Ya, mohon maaf Pak Jimmy ya, Pak Yusuf, Ustaz ya. Kalau Bapak berkata, Di Matius 7 nomor 21 sampai 23 pada hari akhir kan bukan setiap orang. Nah, artinya di sini yang menuhankan Yesus siapa saja? Ini pemahaman saya ya, didengarkan. Yang menuhankan Yesus adalah teman-teman Kristen kita. Tetapi menurut orang sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga untuk memanggil Yesus itu Tuhan. Di mana dasarnya itu? Gitu loh yang saya tanyakan. sudah Pak ya, sudah selesai ya. Saya tanya Bapak satu konteks aja, satu aja. Apakah menurut Anda orang yang memanggil Yesus itu Tuhan akan masuk neraka atau masuk surga? Oh. Dan tentang yang sesat Pak. Ah, berarti menuhankan Yesus sesat gitu. Anda bisa ambil itu sendiri ya, ambil putar otak Anda sendiri, logika Anda sendiri. Anda jangan asumsi ya. Anda pakai jalankan jalan pikiran Anda. Di sini disebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kan situ jelas ya. Bukan setiap orang, Pak. Kalau Anda asumsikan Yesus itu bukan Tuhan, udah dipastikan, Pak. Di situ bukan setiap orang, tapi setiap orang, Pak. Ya, konteksnya di situ sudah cukup. Enggak usah ke bawah, ya. Konteksnya sudah Tadi cukup. ngajak saya satu periskop, satu Iya, periskop, harus satu paham, sekop. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Harus Iya. lengkap. Gimana? Nggak usah ke bawah, nggak usah ke bawah. Ya kalau mau ke bawah silahkan. Kita bahas dari atas Bu ya. Jangan sampai bawah perut ya.
Oke, bahaya itu kesukaan. Ya, saya jelaskan dulu. Kalau berarti kalau orang yang memanggil Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Betul cocok, nggak? cocok Pak, cocok. Nah, cocok. Sekarang adakah perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Saya tanya balik, apakah di antara orang yang memanggil Yesus Yesus Tuhan itu sebagian besar atau sebagian kecil yang dimasukkan ke surga? Di situ nggak ada keterangannya, Pak. Bukan setiap orang. Yang ditanyakan Pak Janu, melainkan dia yang melakukan. Bukan ngeles. Di situ tekstualnya bukan setiap orang. Ya, yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Oke, Bapak Ustaz, saya tanya, di antara orang yang memanggil Yesus Yesus Tuhan itu, kan di situ disebutkan tidak setiap, Pak. Kalau tidak setiap itu berarti tidak semua, Pak. Tidak semua itu hanya sebagian, Pak. Ya. Nah, ya. bentar Pak. Tidak semua itu kan hanya sebagian menurut Bapak. Sekarang saya tanya, adakah Kristen, sebagian Kristen yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Ada nggak? Ada, saksi Yehova tidak memanggil Yesus Tuhan. Berarti ini ayat buat saksi Yehova gitu. Oh, bukan, itu kan nggak pernah. Bukan lagi. Terus gimana, Pak? Kan di situ disebutkan dia menyebut Tuhan, Pak. Kalau saksi Yehova tidak menyebut, tidak akan memanggil Yesus Tuhan, Pak. Nah, sekarang dari Kristen ini ada nggak sesuai dengan kehendak Bapak yang di sorga, Pak? Saya tanya ulang, kalau Anda bertanya begitu, kita akan tadi benang merahnya nanti, Pak ya. Saya akan sebutkan benang merahnya. Di antara orang-orang yang memanggil Yesus Yesus Tuhan itu, sebagian besar masuk surga apa masuk neraka, Pak? Masuk surga apa enggak? Yang memanggil Yesus itu Tuhan gitu menurut Bapak? Iya. Adakah yang masuk surga? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak setiap orang itu menurut Anda itu semua atau sebagian, Pak? Sebagian. Nah, lo, ya sama ya selesai ya. Sudah selesai. Makanya sebagian dari orang-orang yang ada memanggil Yesus itu Tuhan, itu tidak akan masuk kerajaan sorga kecuali apa yang dikatakan oleh Yesus sesuai dengan kehendak Bapaknya yang di sorga. Apakah ada sebagian Kristen yang tidak memanggil karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga? Gimana sih? Pada waktu itulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena pada hari terakhir nanti orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku selalu berbuat demi namamu. Ya, tapi Yesus tahu, mereka bersebut nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang maksud Yesus, orang gila yang masuk neraka. Itu satu, Pak. Ya elah ke situ lagi. Saya minta sesuai yang saya tanyakan, Pak. Adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus? Kehendak Bapa itu dalam diri Yesus. Jangan salah loh, Pak. Yesus Kalau kayak gitu host selanjutnya. Aku dan Bapak adalah satu, itu ayatnya Pak Ustaz. Baik, ini Bang Cini ya. Sekali lagi sebenarnya ini Kumal tempat untuk kita diskusi aja, bukan untuk muter-muteran, dan memang Ya, dalam keimanan Islam itu Bang tidak ada pemaksaan untuk keimanan Islam. Bang, coba dibaca. Sebentar Pak ya, saya buka ya, Yohanes 10. Seperti mereka juga itu terus udah hafal itu, Pak. 11. Seperti mereka itu murid-murid Yesus yang satu. Jano, yang kamu bilang itu lain, ayatnya itu bukan itu. Oh, sorry kalau bukan. Itu Matius 7 nomor 11 yang kamu baca. Dan Matius 17 nomor 23. Yang saya bilang ini Yohanes 10. Di mana perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus tidak ada. Terus adakah perintah Allah untuk menyembah dirinya? Ya ada, untuk menuhankan dirinya ada. Itu untuk menuhankan Yesus. Ya, saya tanya lagi Pak Ustadz ya. Ustadz, saya tanya sama Pak Ustadz ya. Apakah yang di situ yang disebut di situ di Matius 7:21 itu ada nggak yang orang yang masuk surga itu menurut kehendak Bapak atau tidak? Lah, yang masuk kerajaan sorga itu sesuai kehendak Bapa, Pak. Ada nggak yang di antara yang disebutnya yang menyebut Yesus itu ada? Ya sekarang ada nggak Kristen sesuai kehendak Bapa ada nggak? Ya di situ jelas ada tuh, Pak. Siapa? Di mana perintah Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Mana Kristen? Kristen mana yang menyatakan seperti itu? Makanya saya tanya sama Bapak. Karena saya pertanyakan tadi kepada Anda, adakah Bapa di sorga untuk memerintahkan kita menuhankan Yesus? Iya, Ada nggak? makanya saya tanya Pak, kalau bukan setiap orang itu semua apa sebagian Pak? Ya sebagian semua, nggak ada masalah itu. Terus Berarti, nah, yang masuk surga itu yang ikut perintah Bapak atau tidak? Yang memanggil Yesus di situ masuk surga semua atau masuk neraka semua Pak? lah sesuai nggak dengan kehendak Bapa yang di sorga? Yang masuk surga, enggak saya tanya, bukan setiap orang yang berseru-seru pada Tuhan masuk kerajaan surga. Ya berarti di situ ada yang masuk surga yang menyebut Yesus. Kerajaan sorga sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Nah, ini sudah ketangkap benang Ya merah. kalau nggak ada ya Bagaimana bunyi ayat? Orang. Lo kenapa Anda memotong ayat Anda sendiri, Pak? Belum selesai. Begini. Kenapa ayat Anda sendiri mau Anda kok ayatnya sendiri mau dia potong gitu loh. Saya balikan lagi ke Pun tidak dapat merebut mereka dari apa? seorang laki-laki yang dikatakan juga sama Nabi Musa, Nabi Samuel yang mengatakan itu di 1 Samuel 15:29. Lagi Samuel dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Dianggap bapak itu dipanggil bapak ya bukan ibu ya, makanya ada kata bapak. Laki-laki dan perempuan dalam Kristen juga laki-laki itu memang lebih tinggi. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini terlalu banyak yang mau dikupas di Bible itu, Bang. Lagi. Ini kepercayaan gereja mana yang mengajari Anda, Bang? Bapak itu seperti kalau kita manusia itu berpasangan laki-laki dan Oh, ini pendeta. iya. Nah, gimana Pak? Apanya di situ? Di sini lihat tidak bisa dilihat ya, tapi rupa Allah itu Kejadian 1:26 Anda diselamatkan kepada Yesus. ada di Iya. kejadian. Betul. Coba kejadian Gambar dan rupa kita. Nah, itu kan ini yang itu saya menurut Anda supaya siapa yang segambar dengan rupa Allah itu? Tuhan Adam pada waktu Kenikmatan hakiki dari Masako dengan daging pilihan. Tuhan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah ya menurut rupa Allah ya. Berarti di sini Yesus itu sebenarnya dua alam gitu. Manusia Ya, dari firman Allah. Ya. Di Matius 4 nomor 4 ini dikatakan oleh Yesus, manusia bukan hidup. Sekarang ketika Yohanes 1 selalu dogma Saya bingung ini. Terlalu banyak ininya Pak, jadi saya bingung juga. Nah, ini saya mengasih tahu sama Anda referensi bahwa Yesus itu bukan Yesus itu yang diselamatkan dari firman, bukan, tetapi untuk semua manusia. Namun Anda kan mengatakan tadi bahwa Allah telah menjadi manusia. Sedang saya kasih kamu data perkataan dari Allah memang menciptakan manusia. Perkataan dari Yesus, Itu Yohanes itu sudah dari firman Allah itu Pak, yang disampaikan. Yohanes adalah firman Allah. Berarti tidak salah dulu. Ayat Assalamualaikum 30. warahmatullahi wabarakatuh. Gronda Zumat sama Bang Andi Celebes. Kemudian Anda menyampaikan kesaksian Anda melihat Yesus menerima firman. Saksikan itu firman Tuhan. Bukan Atau itu. kesaksian Anda dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Pernyataan Yohanes. Jadi Yohanes ini bukan firman Tuhan. Satu, ya enggak semua, berarti enggak semua dituliskan. Nah, dan Itu siapa? ditegaskan Yang ngomong itu siapa yang ngomong?
murid yang dikasihi Yesus. Judulnya. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi, ya 20 sekarang. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, kitab yang harus ditulis itu.